Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Anak yang dikasihi Tuhan. Timang-timang, anakku sayang, jangan menangis, Papa di sini. Timang-timang, anakku sayang, jangan menangis, Bunda menyanyi. Lagunya Anang itu dengan Krisdayanti dulu ya. Saudara-saudari yang terkasih, adakah orang tua menelantarkan anaknya? Adakah orang tua mencelakai anaknya? Pasti ada, tapi hanya yang sedikit saja, tidak banyak. Pada umumnya, orang tua pasti akan menyayangi anaknya, melindungi anaknya, menimang anaknya, itu pasti. Dan hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ketakutan, meninggalkan anaknya dengan tali pusar yang belum dipotong di depan masjid, di depan gereja, di depan kelenteng, bahkan juga di tempat sampah, di depan rumah orang. Dan itu tentu saja membahayakan bayi itu hanya karena malu, mungkin anak tidak resmi. Saudara-saudari yang terkasih, prinsip umumnya, mencintai anak itu sudah biasa. Apalagi Tuhan mencintai kita semua. Hari ini kita mendengarkan kisah Injil tentang Yesus yang mengajak 3 murid yang dikasihinya, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk naik ke sebuah gunung, bukit. Mungkin Injil lain disebut bukit atau gunung Tabor. Itu peristiwa transfigurasi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus naik ke atas bukit, tiba-tiba tubuhnya, pakaiannya putih. Dia putih sekali bersinar. Tidak ada orang yang bisa mengelantang pakaiannya seputih itu. Wow, putih sekali. Semakin putih saya semakin hitam kalau cahayanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemudian mereka, para murid itu merasa takjub. Wow, bagaimana ini? Tiba-tiba Yesus ngobrol dengan Musa dan Elia untuk menggambarkan kontinuitas sejarah keselamatan yang dijanjikan Tuhan, yaitu Musa, Elia, dan kemudian Yesus sendiri. Mereka ngobrol-ngobrol. Petrus, Yakobus, Yohanes melihat semua, menyaksikan sebagai saksi mata. Maka kemudian Petrus, karena bingung mau omong apa, merasakan kedamaian itu, dia mengatakan kepada Yesus, "Guru, Rabi, bolehlah saya membangun 3 tenda, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia?" Karena semuanya bengong. Tiba-tiba muncul suara dari surga. "Engkaulah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ternyata suara dari surga itu ditujukan kepada Yesus yang berkilau-kilau itu. Suatu pengalaman yang sungguh-sungguh indah bagi para murid. Tetapi kemudian ketika mereka selesai mendengarkan suara itu dan mereka sadar ternyata hanya Yesus saja, sudah tidak ada Musa dan Elia di situ. Lalu mereka menuruni gunung, bukit itu. Kemudian Yesus mengatakan, "Jangan kamu menceritakan kepada siapapun apa yang telah kamu lihat pada hari ini." Mereka memegang perintah itu. Tetapi kemudian mereka berdiskusi, bingung. "Guru, kenapa orang Farisi mengatakan semuanya itu terjadi setelah, namun Elia harus datang lebih dulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia harus datang lebih dulu.
Tapi bagaimana anak manusia yang sudah datang? Dan ketahuilah, Elia sudah datang. Dan mereka memperlakukan Elia seperti kehendak mereka sendiri. Sekehendak mereka sendiri. Nah, itu saudara-saudari. Dan kemudian mereka pun melupakan peristiwa itu. Pengalaman transfigurasi, pengalaman indah, dan juga larangan Yesus untuk tidak menceritakan apa di balik itu. Saya penasaran di situ. Pengalaman transfigurasi ini sering terjadi dialami oleh kita-kita semua. Kita ketika sudah buntu, tiba-tiba ada pengalaman pencerahan. Oh iya, itu jalan keluarnya. Oh iya, ada orang lain datang tiba-tiba memberikan nasihat, ini jalan keluarnya. Saya kehabisan uang untuk membiayai anak, tiba-tiba ada rezeki datang tanpa kita tahu, membayangkan itu akan datang sebelumnya. Dan ini kemudian menjadi pengalaman transfigurasi. Ternyata saya berjumpa dengan peristiwa, dengan orang-orang, dengan masalah-masalah yang justru membuat saya mendapatkan inspirasi, pencerahan, dan itu seperti peristiwa transfigurasi. Saya mempunyai pengalaman yang menarik. Ketika saya lulus dari seminari tahun 89, kemudian masuk ke pendidikan berikutnya, saya mengalami retret 1 bulan penuh, retret latihan rohani. Dan kemudian dalam retret itu saya ditunjukkan betapa dosa saya banyak sekali di masa lalu. Betapa saya menyakiti banyak orang. Ingin saya ketemu mereka untuk minta maaf, untuk bersimpuh di hadapannya. Karena saya menyesal sekali. Tetapi tidak mungkin karena retret harus diselesaikan. Dan tentu saja selama pendidikan 2 tahun itu tidak boleh keluar sama sekali untuk menemui orang yang keluarga ataupun tetangga, hanya di sekitar novisiat tempat itu, pendidikan calon imam itu. Nah, ketika saya merasakan dicintai Tuhan sebagai anak Tuhan yang dipeluk, ditimang oleh Tuhan, diampuni dosa-dosa saya merasakan menjadi manusia baru. Lalu ketika bertanya tentang siapakah aku, menatap salib Yesus, apa yang sudah kuperbuat untuk Yesus, apa yang sedang saya perbuat, apa yang akan saya perbuat. Saya teringat dengan informasi-informasi, cerita-cerita teman-teman saya yang bekerja atau yang berasal dari luar Jawa, entah itu dari Papua, entah dari Kalimantan, entah dari Sulawesi, entah dari Palembang atau Sumatera. Mereka menceritakan banyak hal tentang perjuangan para romo, para katekis yang ada di daerahnya. Mereka harus membanting tulang. Ada yang naik motor sampai 9 jam, 10 jam, sampai romo itu jatuh karena ngantuk. Ada yang harus memikul kapal perahu dayung, itu karena mengunjungi umat dan ternyata surut airnya sehingga harus nabrak-nabrak akar-akar di tengah hutan sehingga harus dipikul untuk melanjutkan perjalanan lagi. Penuh dengan lumpur, kesana kemari hanya dengan celana pendek dan sepatu boot karena lumpur dan seterusnya. Dan ini ternyata membuat saya mempertanyakan kenapa saya harus berpendidikan lama. Calon imam itu pendidikannya lama. Kenapa saya sekarang saja? Karena saya bertanya pada Yesus yang tersalib, apa yang akan kamu perbuat, yang sedang kamu perbuat? Maka saudara-saudari yang terkasih, waktu itu saya ingin terdorong dalam kondisi di mana mungkin kegembiraan Yesus yang dahsyat itu sudah mulai berakhir. Pengalaman-pengalaman saya berjumpa dengan kesadaran bahwa saya diampuni Tuhan, dicintai, itu seperti pengalaman Tuhan yang penuh cahaya, yang bersinar terang itu. Tetapi paskanya ketika turun dari bukit itu, kemudian para murid diingatkan,
jangan kau ceritakan, hati-hati. Maka saya pun juga mulai surut. Dan kemudian dalam kondisi surut ini masuk ke dunia nyata, dari dunia doa-doa tadi, kemudian saya merasa, oh ini saya harus cepat-cepat berguna bagi orang lain. Maka waktu itu saya memutuskan untuk mau pergi ke satu tempat, ke paroki, mungkin sebagai volunteer, apa saja saya buat seperti itu untuk memperlancar, mungkin menyiapkan katekumen, menyiapkan untuk komuni pertama, baptis, atau krisma, dan ini yang menjadi tujuan saya. Maka kemudian saya diingatkan oleh pembimbing rohani saya dan mengatakan bahwa persis seperti inilah pesan Yesus, jangan kau ceritakan. Kamu simpan dulu, kamu refleksikan dulu, kamu timbang-timbang dulu, kamu endapkan dulu pengalaman-pengalaman seperti itu, penghiburan-penghiburan seperti itu, pengalaman pengalaman yang mencerahkan itu, diendapkan dulu. Jangan langsung ditanggapi mentah-mentah. Tetapi kemudian setelah itu kita membuat perencanaan, mempertimbangkan mau dipanggil atau tidak oleh Tuhan dalam waktu yang dekat. Atau model panggilan yang sejauh menjadi imam, itu bisa dipertimbangkan setelah itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ternyata semangat dorongan yang kelihatan bagus itu menurut pembimbing rohani saya adalah dorongan dari roh jahat yang mau menyesatkan, yang numpang ketika pengalaman bergembira, tetapi ternyata hiburan rohani. Tetapi pasca hiburan itu kita sudah sendiri, tidak bersama Tuhan, dan roh jahat masuk di situ. Para murid pun juga terkena itu, maka disiapkan oleh Yesus di warning, jangan kau ceritakan. Tetapi kamu harus mengalami penderitaan dulu. Seperti Mesias mengalami salib dulu untuk sampai pada kebangkitan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita renungi dulu, kita endapkan pengalaman-pengalaman syukur ketika Tuhan membantu kita, menyemangati kita, menginspirasi kita lewat orang-orang di sekitar kita, lewat peristiwa-peristiwa, lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Dan disitulah kita mengalami transfigurasi dan mendapatkan kekuatan ketika nanti kita menghadapi masalah-masalah karena pengalaman transfigurasi tadi. Maka mari kita temukan punktum-punktum Tuhan menyentuh kita, yaitu peristiwa Tuhan yang mengkilap seperti itu, sehingga kita pun bersemangat di dalam iman dan menghadapi segala masalah dengan syukur. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.